Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi yang barokah ini kita senantiasa masih sehat, diberi kesempatan, diberi pengetahuan, sehingga kita bisa berdiskusi kembali, melanjutkan materi pelajaran yang kemarin telah kita bahas. Nah, anak-anak, kali ini kita akan membahas dan mendiskusikan tentang budaya dan perilaku kita di lingkungan sekolah. Nah, terlebih dahulu Pak Ali sampaikan tujuan dari pembelajaran ini. Harapannya kalian memahami budaya, kemudian perbedaan dalam keberagaman, serta perilaku kita di lingkungan sekolah. Dengan demikian, jika kalian paham, maka dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anakku sekalian yang Pak Ali banggakan, kita ingat seperti yang disampaikan Presiden Republik Indonesia yang pertama, Bung Karno, mengatakan bahwa bersatu karena kuat, kuat karena bersatu. Maka jadikan pedoman perilaku dalam keberagaman dan perbedaan untuk mengisi kemerdekaan. Jadi cara-cara mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif sangat banyak sekali. Salah satu caranya bagi generasi penerus bangsa dengan melestarikan kebudayaan bangsa, ya. Kita diharapkan mampu mempelajarinya. Jadi kebudayaan bangsa kita itu sangat kaya sekali, sangat banyak. Itu merupakan warisan leluhur kita. Jadi nilai-nilai luhur yang tercermin dalam budaya itu dapat diimplementasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai makhluk sosial, makhluk individu, dan makhluk hidup bermasyarakat. Nah, coba perhatikan ya gambar di atas nih. Nah, menurut kalian gambar di atas itu dapat dijelaskan seperti apa? Di sana sepertinya ada wayang dan seterusnya, ya, dalang, dan ini merupakan cerminan dari budaya-budaya kita. Nah, selanjutnya anak-anak, kemudian kita sebagai masyarakat memiliki nilai-nilai yang harus dijaga, dilestarikan, dan dikembangkan secara turun-menurun, ya, dari generasi ke generasi selanjutnya. Nah, mari kita coba membacakan tentang teks budaya yang menyudara, ya. Budaya kita berbeda, tetapi kita tetap satu saudara. Nah, dalam rangka melestarikan dan mengembangkan budaya bangsa, itu merupakan sikap yang harus, perlu, wajib dikembangkan. Sebagai apa? Sebagai perwujudan sikap yang positif dalam menyikapi keragaman. Selain itu, juga merupakan sikap dan kegiatan positif untuk mengisi kemerdekaan. Ingat kemarin salah satu hal positif dalam mengisi kemerdekaan akan meningkatkan pelestarian, kerukunan, kekompakan, dan seterusnya, itu ya. Nah, untuk bisa mempunyai sikap menerima keragaman suku bangsa dan budaya yang ada di masyarakat, itu diperlukan kesadaran, keterbukaan, namun dengan menghayati semboyan Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan-perbedaan itu akan makin tidak terasa, ya. Kesamaan cita-cita untuk menjadi bangsa yang kuat, bersatu, dan utuh telah menyingkirkan perbedaan-perbedaan yang ada, itu ya. Bung Karno pernah mengatakan bahwa bersatu karena kuat, kuat karena bersatu. Nah, itu ya. Apa yang harus kita kembangkan, usaha-usaha yang perlu dikembangkan untuk melestarikan atau menghargai budaya kita. Yang pertama, mengembangkan budaya daerah sendiri.
Jadi di daerah kita memiliki budaya, setiap suku bangsa memiliki budaya yang berbeda. Agar tidak hilang, maka perlu diwariskan kepada anak cucu kita pada generasi selanjutnya. Nah, unsur-unsur budaya yang jadi ciri khas bangsa Indonesia itu bisa tinggal cerita saja kalau tidak dikembangkan. Maka jika di sekitar kita masih ada atraksi budaya, ikuti dan pelajarilah. Dengan mengikuti dan mempelajari budaya bangsa, kemudian akan timbul rasa mencintai ya. Misalnya budaya atau di daerah kita terdapat seni topeng, tari-tarian, kemudian pertunjukan-pertunjukan adat istiadat. Nah, itu semua dipelajari. Tujuannya agar tetap lestari, tidak punah sebagai warisan leluhur kita. Nah, gini ada beberapa cara melestarikan budaya bangsa. Kalian bisa tulis, kemudian hasil pekerjaannya bisa difoto ya. Setelah difoto ya bisa dikirim di WhatsApp grup lah. Nah, sekalian, apa cara lain untuk melestarikan budaya bangsa? Yaitu dengan memperkenalkan budaya bangsa kita itu kepada masyarakat publik, masyarakat umum. Caranya mengadakan pertunjukan kesenian dan lain-lain. Nah, pertunjukan kesenian itu sebenarnya selain untuk memperkenalkan juga memunculkan rasa cinta terhadap budaya bangsa. Nah, itu ya. Kemudian ini ada cerita tentang siswa SD juara di Pekanbaru sebagai persembahan pentas seni. Nah, ya. Salah satunya memang kegiatan pentas seni untuk menimbulkan rasa percaya diri, tampil di depan orang, kemudian rasa cinta terhadap budaya, kemudian menumbuhkan kreativitas, berkarya, melatih kekompakan, dan memunculkan rasa ingin tahu sehingga kita bisa mempelajarinya. Nah, itu ya. Nah, anakku sekalian, untuk selanjutnya kita perhatikan perilaku kita di sekolah ya. Nah, anak-anak sekalian di rumah setiap hari kita ke sekolah sebelum pandemi atau saat pandemi kita melakukan pelajaran tatap muka terbatas, maka coba kita renungkan kembali tentang perilaku-perilaku di lingkungan sekolah. Misalnya yang pertama, menghormati dan menghargai sesama teman. Nah, wujud nyatanya sikap saling menghormati dan menghargai sesama dengan teman adalah bertoleransi. Nah, toleransi itulah sikap dan perilaku untuk menerima perbedaan. Jangan sampai karena ada perbedaan suku, agama, ras itu menjadikan kalian atau kita semua tidak rukun dan tidak kompak. Justru dengan perbedaan itu kita bisa menghargai satu sama lain, termasuk perbedaan pendapat dalam diskusi atau musyawarah. Nah, itu ya. Ketika di sekolah mengadakan diskusi, rapat, musyawarah, maka wujud sikap kita perlu menghargai ya, bertoleransi dengan kebiasaan-kebiasaan teman, kelakuan teman yang berbeda-beda. Nah, itu kita hargai. Yang kedua, menolong teman tanpa membedakannya. Jadi tolong menolong itu tidak boleh membedakan suku, ras, agama, antar golongan, antar daerah, budaya yang berbeda, tidak begitu. Tetapi tolong menolong itu ikhlas dilakukan kepada siapa saja. Nah, kemudian terpenting kita harus mampu menumbuhkan semangat persaudaraan antar satu dengan yang lain, antar teman bersatu, bersaudara, tidak boleh bertengkar, bertikai, dan seterusnya. Nah, kemudian perlakuan teman seperti saudara sendiri, saling membantu, saling memaafkan, mengingatkan, dan seterusnya. Sehingga dalam keragaman ini diajarkan ada tanggung jawab dan persaudaraan. Biasanya itu dalam kegiatan pramuka juga sangat dianjurkan untuk dipraktikkan. Nah, di sini anak-anak untuk tugas selanjutnya kalian bisa kerjakan di sini ya.
Misalnya ada contoh dan sikap perilaku, pengalaman, apa sudah dialami, apa belum, bukti atau alasan kenapa belum dilaksanakan, kalau dilaksanakan buktinya apa. Misalnya menghargai pendapat teman, sudah, buktinya ketika teman mengungkapkan pendapat dalam rapat, saya menghargai pendapatnya, atau belum, alasannya kenapa, karena ketika rapat-rapat salah satu teman atau saya tidak hadir sehingga tidak pernah mendengarkan pendapat teman lain, misalnya seperti itu. Nah, ini dikerjakan 1 2 3 4 5 sampai 15, kemudian difoto dan di screenshot. Kemudian mari renungkan, ini ada teks saya berikrar. Maksudnya sebagai makhluk sosial, manusia bergantung pada manusia yang lain, jelas ya. Indonesia terdiri atas ragam suku, bangsa, dan budaya. Saya berjanji untuk menghargai suku, bangsa, dan budaya dengan cara mempelajarinya. Prinsip keadilan sosial dan kita kerja keras perlu dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, saya berjanji bersikap adil dan bekerja keras dengan cara giat belajar dan mengisi kemerdekaan. Nah, itu anak-anak, itu merupakan renungan pembelajaran kita, refleksi pada hari ini. Terima kasih kepada orang tua yang telah mendampingi putra putrinya, memfasilitasi belajar jarak jauh sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemahaman kita tentang budaya dan sikap toleransi serta perilaku yang harus diterapkan di lingkungan sekolah. Demikian dahulu dari Pak Ali, semoga bisa bermanfaat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan Pak Ali akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.